Ya, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer di playlist Embedded System dan Internet of Things. Jadi di video ini kita bakal ngebahas tentang sensor pendeteksi gerakan. Nah, salah satu sensornya itu namanya PIR sensor atau PIR ya ini ya, PIR sensor. Nah, sensor ini bakal kita pakai di project pertama kita, yaitu smart lamp atau lampu pintar, di mana salah satu fitur dari lampu pintar ini lampunya bakal nyala secara otomatis kalau misalkan ada orang di dalam ruangan, dan lampunya bakal mati secara otomatis kalau misalkan nggak ada orang di ruangan. Nah, produk feature-nya kayak gitu tuh. Nah, tapi secara teknis salah satu indikator yang bisa kita pakai untuk nentuin ada orang atau nggak di dalam, saya mau implementasi pakai gerakan. Jadi kalau misalkan ada gerakan orang di dalam ruangan, maka ya anggaplah itu ada orang gitu ya, orang gerakannya ada. Nah, kalau misalkan selama beberapa waktu, misal 10 menit, tidak ada gerakan sama sekali di ruangan itu, maka kita asumsikan aja nggak ada orang di dalam ruangan gitu. Nah, di video ini kita bakal membahas tentang, sebelum kita pakai nih si peer sensor ini ke project pertama kita bahas dulu, kita cari tahu dulu gimana cara pakai, gimana cara kerjanya, dan yang kedua adalah cara pakainya si peer sensor. Biar pas kita uh, implementasikan ke project kita tuh kayak udah klop lah gitu. Nah, ini pertama kita cari tahu dulu nih bentuknya gimana peer sensor. Ini kalian bisa googling bentuknya kayak gini teman-teman, kurang lebihnya. Gitu. Oke. Bisa cari-cari sendiri lah ya. Yang umum sih biasanya kayak gini nih. Nah, cara kerjanya gimana? Ini kita bahas di sini. Jadi kan tadi kan si peer sensor tuh kayak gini ya. Nah, ini papan sirkuitnya, dan yang ini setengah bolanya gitu ya. Kan gini ya. Gitu ya. Terus gitu kan. Ya kurang lebih gini lah. Nah, ini saya tidurin ya. Saya terbalikin begini. Kayak gitu. Ini papan sirkuitnya. Dan di sini ada setengah bolanya. Nah, tapi kita hilangin dulu bolanya. Sebenarnya di dalam si setengah bola tadi itu ada, bisa dibilang ini jantungnya peer sensor lah ya. Ini ada bagian ini namanya pyroelectric sensor. Ya, ada nggak ya di sini ya? Ini dia. Nah, ini pyroelectric sensor. Ini. Jadi sensor inilah yang megang kunciannya sebenarnya sih dari peer sensor ini. Dia ini adalah sensor yang bisa mendeteksi radiasi infrared gitu. Dimana si radiasi infrared ini itu dipancarkan sama orang atau makhluk hidup sih sebenarnya. Salah satunya manusia ya kan ya. Nah, jadi manusia ini memancarkan radiasi infrared teman-teman. Nah, radiasi infrared inilah yang ditangkap sama pyroelectronic sensor. Nah, jadi dia punya kayak jangkauan gitu. Gini misalkan ada orang di sini, terus orangnya bergerak gitu ya, geser kanan kiri mondar mandir gitu. Nah, karena orangnya ngeluarin radiasi infrared tadi, terus dia bergerak, maka hasil gerakan tadi nih jadi kayak ada inilah, dia mendeteksi lah, oh ini gelombang infrarednya, sinar infrarednya bergerak-gerak gitu. Nah, jadi si pyroelektronik inilah yang sebenarnya MC-nya lah, main karakternya dari peer sensor. Nah, tapi si setengah bola ini dia bukan ngelindungin, maksudnya ngelapisin atau nutupin si pyro sensor. Apa tujuan dari setengah bola ini? Yang pertama fungsinya itu untuk memfokuskan radiasi gitu. Jadi ini kan orang nih, ini orang mengeluarkan sinar radiasi gitu. Nah, ini bakal difokuskan sama si setengah bola tadi ke pyroelectronic sensor gitu. Nah, ini namanya setengah bola ini namanya lensa Fresnel atau
Fresnel lens gitu. Nah, dia itu salah satu tujuannya untuk memfokuskan sinar infrared dari objek ke pyroelektrik. Nah, jadi kayak sensitivitasnya jadi bertambah gitulah. Dan fungsi lainnya adalah dia memperluas daerah zona jangkauan si peer sensor tadi. Nah, kayak gitu kurang lebih. Cara kerja dasarnya kayak gitu. Nah, kita udah tahu cara kerjanya gimana. Sekarang kita bahas ke cara pakainya, ya. Nah, di sini saya pakai Tinkercad aja dulu teman-teman. Jadi kalian bisa ngikutin nih bagi yang udah punya alat maupun belum. Buka Tinkercad. Ya, ini ya, Tinkercad, terus create circuit gitu. Nah, kayak gini. Saya bikin project baru aja ya. Nah, ini kita pakai peer sensor, microcontrollernya kita pakai Arduino. Nah, gini. Nah, ini dia ada 3 kaki teman-teman. Ada kaki untuk sinyal. Sinyal ini dia larinya ke outputnya ke digital output ya. Jadi sinyal ini dia larinya ke sini nih. Belokin sini, belokin sini. Nah, dia bakal lari ke digital output. Kenapa? Karena si peer sensor ini dia cuman mendeteksi ada gerakan atau tidak. Cuman ada 2 pilihan teman-teman, binary. Jadi dia 1 kalau ada gerakan, bakal output 0 kalau nggak ada gerakan gitu. Cuman 1 atau 0. Nah, ini digital teman-teman. Hitam putih gitu ya. Dia bukan tipikal sensor yang mendeteksi misal gerakannya banyak gak gitu. Berapa intensitas gerakannya gitu. Gerakannya cuma sedikit atau banyak. Nah, kalau dia kayak gitu kayak tadi, misal intensitas gerakannya 800 atau 200. Nah, kalau misalkan kayak tadi berarti dia lari ke pin analog. Tapi kalau antara 2 doang, hidup atau mati gitu ya, ada gerakan atau enggak, 1 atau 0, nah dia lari ke digital pin. Digital pin yang bisa kita pakai nih 2 sampai 13 gitu ya. Nah, ini sinyal. Terus dia ada kaki juga ke power. Power nih dia hubungin ke voltase teman-teman. Jadi kita bisa pakai 3 volt atau 3 volt atau 5 volt lah. Ini saya pakai 3 aja. Itu. Oke. Sama dia ini ada kaki untuk ke ground atau GND. Nah, jadi gini. Dia lari ke GND. Nah, gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalkan kalian udah punya alatnya di rumah, ini kakinya nih agak beda teman-teman. Kalau di Tinkercad ini paling kiri sinyal, tengah power, kanan ground. Tapi kalau misalkan kita cek di sini atau di sini gitu, ini. Nah, sebenarnya alat punya saya juga kurang lebih kayak yang digambar ini sih, ketimbang daripada yang di Tinkercad ini. Jadi dia itu yang paling kiri itu ground, paling sini nih ground. Nah, yang tengah inilah yang outputnya ke digital pin tadi, pin 2 tadi saya taruhnya ke pin 2 saya taruhnya tadi ya. Tuh, saya taruhnya ke pin 2 tuh ya. Ini kok bengkok dia. Nah, gitu, saya taruhnya ke pin 2. Terus digital, terus yang paling sebelah kanan ini baru power. Sedangkan kalau tadi digambar Tinkercad-nya, digital tuh nggak di tengah ya, outputnya nggak di tengah tapi paling pinggir kiri lah. Nah, ini agak beda. Jadi kalian sesuaikan alatnya sama yang di Google ya, yang di internet. Biasanya paling umum sih kayak gini teman-teman. Jadi tengah ini untuk output, sebelah sininya GND, sebelah sininya voltase. Nah, ini enak nih, dia ada tanda nih di papannya ya. Sebelah sini kalian bisa cari juga di papan
peer sensor kalian apakah ada gambar. Kalau ini kan kelihatan nih GND, berarti ground ini kakinya. Out, nah ini berarti ke output digital pin. Nah ini plus 5 volt. Nah ini udah enak nih, dia tinggal nentuin, berarti kita larinya voltasenya 5 volt gitu ya. Nah ini kalian sesuaikan, cari alatnya. Atau ini ya. Biasanya sih memang ada tulisannya, cuman punya saya kebetulan nggak ada gitu. Jadi harus cari sendiri. Kalau misalkan pakai alat fisik, nah terus jadi bagiannya itu ada kaki-kakinya tadi kalau alat fisiknya tuh. Terus dia yang perlu dicari, yang perlu dipahamin juga, dia punya bagian sininya nih. Dia ada kuning-kuning, ada 2 kuning-kuning, yang kiri dan yang kanan. Nah gunanya untuk apa? Gunanya dia ini untuk adjust gitu ya, adjust si peer sensor. Yang kiri, yang sebelah sini, itu dia untuk mengadjust delay time. Jadi kayak interval dia ngecek ada gerakan atau enggaknya gitu ya, kurang lebihnya ya. Sedangkan yang kanan ini untuk mengadjust sensitivitasnya. Sensitivitas tuh maksudnya jarak, range-nya lah. Nah ini kalian bisa puter-puter nih. Kalau misalkan si yang kiri delay time, kalau kalian puter ke kanan, itu delay time-nya bakal semakin banyak atau semakin lama. Kalau kalian puter ke kiri, delay time-nya bakal berkurang. Nah, sedangkan sensitivitas ini kalau kalian adjust ke kanan, dia bakal semakin sensitif atau jangkauannya bakal semakin luas. Sedangkan kalau kalian puter ke kiri, jangkauannya bakal semakin sempit. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Bagian-bagiannya baru kita masuk ke sini. Sekarang ini udah ada nih rangkaiannya. Saatnya kita start ke codingan. Nah, kalian pilih code ya kan, terus di sini kalian pilih text. Continue. Nah, ini. Nah, ini ada 2 function di sini. Yang pertama ada void setup. Si void setup ini bakal dijalankan cuman sekali, teman-teman. Dijalanin cuman sekali pas program baru di execute atau baru di running. Sedangkan kalau void loop ini bakal dijalankan diulang-ulang atau di looping ya, sesuai namanya, selama program kita masih di running. Gitu, masih jalan gitu ya. Ini bakal diulang-ulang terus, sedangkan setup ini cuma sekali di awal doang dijalaninnya. Nah, setup ini biasanya dipakai untuk sesuai namanya, untuk setup ya. Salah satu ini setup tuh biasanya ini nih, pin mode. Nah, kita ada peer sensor. Peer sensor tadi kita taruh outputnya di pin digital 2 ya. D2, digital 2. Nah, berarti ini kita taruh di sini 2. Gitu. Nah, ini ada input, ada output. Nah, biasanya sensor itu dia lebih ke input ya umumnya. Sedangkan output itu biasanya untuk aktuator. Kenapa? Karena ya sensor dia untuk masukin informasi ya. Karena dia lebih untuk masukin informasi dari lingkungan ke microcontroller gitulah ya. Jadi dia lebih ke input. Sedangkan kalau aktuator dia lebih ke output karena dia mengeluarkan sebuah aksi. Itulah gampangnya kita anggap kayak gitu. Nah, ini kita set si peer pinnya, atau ini bisa kita bikin variabel di sini. Integer peer pin dengan 2. Nah, ini kita taruh aja di sini peer pin. Gitu. Nah, ini ada di looping, ada digital write ya. Write ini ya berarti ini nantilah kita bahas digital write-nya nanti. Tapi kalau si peer ini dia dibaca pakai digital read ya. Dia membaca gerakan, ada gerakan atau enggak. Digital read parameternya itu adalah si pin digitalnya tadi 2. Ya kan, dia masuk ke pin 2 kan ya sinyalnya. Atau kita udah deklarasi ke udah kita assign ke variabel peer pin, kita masukinnya peer pin sini. Nah, ini bakal ditangkap sama integer result gitu misalkan ya. Gitu.
Nah, ini ada serial monitor. Kita bisa mengoutputkan sesuatu teman-teman ke sini. Caranya gimana? Di setup nih kita bikin serial begin 9600. Gini. Biar kita bisa output ke serial monitor. Nah, selanjutnya kita apa ya namanya ya? Saya kok lupa, di sini aja lihat. Serial println ya. Serial println result. Kita tes ya, kayak gini dulu deh. Start simulation. Nah, ini 0 ya. Misal saya gerak ini kita klik caranya pas di simulation kita klik. Nah, ini objek yang bakal bakal dideteksi gerakannya. Ceritanya ini orang gitu ya. Misal kita gerakin gini, tes. Nah, ini bakal 1. Nah, ini dia update ke serial monitornya terlalu cepat ya teman-teman ya. Saya mau nambahin sini delay. Delay misalkan update-nya setiap 5 detik lah. Atau 1000 1 detik deh. Gini. Start simulation. Nah, gitu. Ini kan agak lama ya. Nggak ada gerakan. Coba kita gerakin, dia bakal berubah jadi 1. Tuh, ya kan? Begitu diem lagi, 0 lagi. Gerakin lagi, 1. Ya. Misal kita bisa bikin if else di sini. If result sama dengan 0 atau low gitu. Low nih 0 ya. Kalau di sini konteksnya. Maka serial println nggak ada gerakan tuh. Gitu. Misalnya kayak gini. Else result. Nah, ini kalau dia 1 itu biasanya high ini. Serial ini dulu. Nah, ini serial println ada gerakan gitu. Delaynya tetap kita hilangin. Atau dia bakal nge-output kalau ada gerakan doang aja ya. Ini if aja deh. Start simulation. Nah, ini kita bisa clear di sini ya. Nah, ini kan kosong nih. Tapi begitu kita gerakin, tes. Nah, ya, dia bakal output ada gerakan gitu. Ada gerakan. Oke. Nah, ini salah satu kegunaan lain dari peer sensor ini bisa kita pakai untuk keamanan juga, teman-teman. Jadi misalkan kita tinggalin rumah lumayan lama gitu, misalkan kita pulang kampung ya. Nah, ini kita bisa pakai ini untuk deteksi ada gerakan atau enggak gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan ada gerakan, takutnya itu maling gitu kan ya. Jadi misal dia ngedeteksi gerakan di rumah kita, gimana caranya biar dia sistem kita nih ngasih tahu ke kita gitu. Bisa lewat Telegram, bisa lewat WhatsApp, atau bisa pakai aplikasi khusus gitu. Nah, itu bisa kita pakai kayak gitu teman-teman, peer sensor ini. Nah, jadi itu dulu sih kayaknya. Misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar seperti biasa. Kurang lebihnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.